Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 1 pada pagi hari ini kita akan belajar bersama lagi pendidikan agama Islam. Tapi sebelumnya Mister akan sedikit mengulang untuk materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang sholat, as-sholatu. Masih ingat tentang sholat? Sholat itu dilaksanakan satu hari semalam 5 kali, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Sehari semalam kita sholat berarti 17 rakaat. Dan sholat itu mempunyai waktu-waktu tertentu, jadi tidak boleh dilakukan di selain waktu yang telah ditentukan untuk sholat wajibnya. Tetapi selain sholat wajib juga ada sholat-sholat sunnah seperti sholat tarawih besok ketika Ramadan, sholat duha, ada sholat tasbih, ada sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat istikharah, dan lain sebagainya. Kalau untuk sholat sunnahnya bisa dikerjakan, ya. Kemudian kita akan belajar lagi untuk pendidikan agama Islamnya. Kalian buka buku modul pembelajarannya halaman 43. Mister akan sedikit bercerita tentang salah satu cerita di sini, ya. Di situ ada kisah 3 orang soleh. Jadi pada suatu ketika ada 3 orang soleh yang berasal dari golongan Bani Israel. Mereka itu sedang melakukan perjalanan. Nah, kemudian di tengah perjalanan mereka berjalan di kira-kira seperti di daerah hutan atau yang dekat gunung gitu ya. Kemudian ketika mereka melakukan perjalanan, mereka ini terkendala dalam perjalanan oleh hujan yang deras. Ada hujan yang deras, otomatis ketika kita sedang berjalan di luar, kemudian ada hujan deras, kita kemudian mau berteduh. Mereka mencari tempat berteduh. Akhirnya mereka menemukan ada gua, ya, ada semacam gua. Di sini dikatakan mereka berteduh di gua di kaki gunung. Mereka masuk ke dalam gua tersebut. Nah, ketika mereka masuk dalam gua itu, tiba-tiba ada batu yang besar itu jatuh dari atas. Yang mana batu itu menutupi seluruh jalan keluar dari gua itu. Padahal 3 orang yang sedang berkelana atau orang yang perjalanan ini, mereka di dalam gua tersebut. Nah, maka kemudian mereka sempat kaget, mereka sempat bingung. Bagaimana ini? Kalau nanti ini tidak bisa kita buka, kita bagaimana? Mereka berusaha untuk membukanya. Mereka dorong bertiga. Mereka pakai kekuatan supernya, umpamanya ya, kekuatan full. Tetapi apa? Batunya sama sekali tidak bergeser, masih menutupi pintu gua. Bagaimana kelanjutan untuk ceritanya? Nah, kemudian mereka bertiga berpikir bagaimana caranya agar kita bisa keluar. Kita berusaha untuk keluar, mendorong pun tidak bisa. Hanya satu-satunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar batu itu oleh Allah digerakkan dan kita bisa keluar dari gua ini. Nah, mereka berpikir, dalam Al-Qur'an dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau memang kita itu mau beribadah, mau meminta kepada Allah, mau mohon pertolongan kepada Allah, maka na'budu, kita punya amalan baik, maka dengan amalan baik ini kita sampaikan amalan kita. Ini dalam cerita ini ya, kita sampaikan amal terbaik kita yang murni karena Allah sebagai sebuah tawasul atau sebuah media agar Allah mengabulkan doa kita. Jadi kita menunjukkan ibadah kita di dalam hati, kita berdoa sambil menyampaikan kepada Allah bahwasanya kita telah melakukan amal-amal yang baik, yang ikhlas karena Allah. Kemudian mereka bertiga
berdoa kepada Allah sambil mengingat amal terbaik mereka yang murni karena Allah, satu persatu atau sedikit demi sedikit batu itu dengan izin Allah bergeser dan bergeser. Ya. Akhirnya batu itu pun bisa bergeser dan mereka bisa keluar, ya. Dari kisah ini ya menunjukkan bahwasanya kita sebagai orang Islam atau sebagai orang muslim memang kekuatan terbesar adalah kekuatan doa, yaitu kita memohon kepada Yang Maha Kuasa yang mampu untuk melakukan segalanya. Kita sebagai manusia hanya berusaha, dan jangan lupa berusaha pun itu adalah opsi kedua. Yang pertama adalah berdoa. Jadi berdoa, kemudian berusaha, kemudian tawakal. Yaitu apa? Tawakal adalah pasrah, menunggu hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seperti kita mau ujian, kita udah berdoa pada Allah, ya Allah, semoga ujianku diberikan kemudahan. Nah, setelah berdoa juga kita belajar. Setelah belajar dan berdoa, kemudian tes, ya sudah, kita mengerjakan. Nanti hasilnya berapapun, ya sudah, itu adalah termasuk sudah dari maksimal usaha kita. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kalian lihat halaman 44 ada penilaian harian 9 ya. Kita akan sedikit bahas untuk penilaian harian 9 ini. Nomor 1 Nomor 1 adalah umat Islam sehari semalam wajib sholat titik-titik waktu. Kira-kira berapa jawabannya, friends? Ya, benar sekali, 5 waktu ya. Kemudian nomor 2, sholat maghrib ada titik-titik rakaat. Maghrib berapa ya? Ya, 3. B, 3 rakaat. Sholat zuhur ada titik-titik rakaat. Ada berapa? Bukan, 4. Oke, 4 ya. Jadi jawabannya A. Nomor 4, sholat yang dikerjakan siang hari. Siang hari apa ya? Iya, benar sekali, B. Sholat zuhur. Jika tidak mengerjakan sholat akan dapat apa ya? Masa dapat hadiah? Masa dapat pahala? Berarti jawabannya apa? A. Dosa. Dosa itu apa tuh, friends? Dosa itu adalah ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang tidak baik, kita akan mendapatkan dosa. Dosa itu nanti akan berwujud apa? Besok di akhirat dosa akan berwujud siksa. Maka kita hindari dosa karena dosa akan mengakibatkan siksa. Siksa di mana? Di neraka. Ada yang mau masuk neraka? Mister enggak. Ya. Jangan sampai kita mendekati amalan-amalan yang mendekatkan kita pada neraka. Dekatilah amalan-amalan mendekati surga. Contohnya apa? Sholat, berbuat baik, belajar dan sebagainya. Nomor 6, kita harus membiasakan sholat sejak kapan? Sejak kecil, ya. Sejak kecil. B. Sholat adalah termasuk rukun Islam yang ke berapa? 1 syahadat, 2 sholat. Ya, benar. A. 7A. Kemudian nomor 8, sholat termasuk amalan yang sholat. Masa dibenci Allah? Tidak ya. Masa dijauhi Allah? Tidak ya. B. Disukai Allah. Nomor 9, anak perempuan ketika sholat menggunakan apa? Kalau kalian lihat mama kalian mungkin, atau kalian lihat mbak kalian atau orang-orang lain yang perempuan, kira-kira sholat pakai apa? Masa pakai sarung? Masa pakai peci kayak Mister? Nah, Mister kan cowok pakai peci, berarti pakai mukena. C. Atau kalau bahasa Jawanya rukuh ya, pakai rukuh. Nah, itu bahasa Jawanya, tapi bahasa Indonesianya mukena. Ya. Nomor 10, sholat dilakukan dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan yang pertama kan Allahu Akbar. Habis itu terus sholat, terakhir tahiyat tasawuf akhir, terus yang nengok kanan kiri itu loh, namanya apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullah. Namanya salam. Diawali dengan takbiratul akhir, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan jamaah itu gimana? Sendiri, bersama-sama atau di rumah? Bersama-sama. Minimal 2 orang lah jamaah. Di rumah boleh, tapi jamaah itu 2 orang. Bersama-sama minimal, maksimalnya tidak terhingga. Kemudian pahala sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah pahalanya ada berapa derajat? 35, 56 atau 27? 27. Gak usah pakai Celcius ya. Nanti kalian tambah 27 derajat Celcius. Nah, ini bukan suhu, tapi ini derajatnya adalah kadar pahala yang didapat, ya. Bukan derajat suhu ya. Tambah Celcius tidak ya. Kemudian nomor 13, makmum artinya makmum itu apa? Pemimpin, pengikut atau penceramah? Penceramah, yaitu pengikut. Yang di belakang itu loh friends, imam di depan, makmum di belakang. Nggak boleh makmum di depan, atau sejajar pun nggak boleh. Harus imam di depan, makmum di belakang. Namanya pengikut. Masa pengikut di depan, gimana ngikutinya? Ya nggak bisa ya. Oke, sholat berjamaah dipimpin oleh pimpin siapa? Makmum, ketua atau imam? Kalau ketua itu kan mimpin bukan di sholat, tapi di kelas, mungkin di mana gitu, organisasi. Tapi kalau makmum di belakang, berarti jawabannya imam. Nomor 15, sholat diawali dengan tadi apa yang kayak gini? Takbiratul ihram, benar sekali. Nomor 16, di bawah ini yang termasuk kegiatan keagamaan di sekitar rumah. Apa? Bermain di masjid. Bermain ibadah bukan ya? Pengajian di masjid atau jalan-jalan di masjid. Pengajian di masjid ya. Jalan-jalan masa di masjid. Jalan-jalan ya di tempat jalan-jalan. 16 di bawah ini yang termasuk kegiatan keagamaan sudah. 17, amalan yang pertama kali dihitung di akhirat apa? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholatu. Ya, itu dalilnya itu. Berarti pertama kali yang akan dihisab, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Bukan harta kita, bukan pangkat kita, bukan apapun, tapi yang ditanyakan adalah sholat kita. Bagaimana sholatnya? Mr. Musafa, bagaimana sholatnya di dunia? Alhamdulillah ya Allah, saya menjalankan sholat dengan tertib, dan juga alhamdulillah saya sempatkan untuk berjamaah. Oh bagus, silakan masuk ke surga. Contohnya seperti itu ya. Oke, jadi kita jaga sholat kita ya. Itu amalan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi friends, kalian harus rajin melaksanakan sholat sejak sekarang ya. Jangan nunggu mister aku masih kecil. Tidak ada batasan untuk memulai kebaikan. Oke. 18, sholat yang dilakukan sehabis waktu duhur. Sehabis waktu duhur berarti asar. Jawabannya C. Gerakan sholat yang terakhir kita lakukan adalah tadi lo yang nengok kanan kiri, salam. 20, sholat berjamaah dapat melatih kita menjadi apa? Kalau ngikutin sesuai dengan perintah imam, maksudnya mengikuti gerakannya, semuanya namanya disiplin. Oke. Itu saja mungkin untuk yang kita kerjakan bersama ya. Nanti kalian di rumah lanjutkan untuk yang B dan C. Halaman 47 sampai 48. Halaman berapa? 47 sampai 48. Yang B dan C ya. Dikumpulin, nanti misalkan kasih linknya ya, seperti itu. Yang B dan C saja yang difoto atau yang dikumpulkan. Yang A tidak usah karena kita kerjakan bersama. Mungkin itu saja yang bisa dapat sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.